Oke. Ini cabang-cabang yang mau buat latihan ya. Ya. Melatih Bu Sri. Biar bisa jadi Ya, pengangguran sukses. pengangguran. Jadi biar disayang sama mertua Bu ya. Iya. Kalau nganggur, anggur merah menantu nganggur. Mertua marah. Tapi itu kalau laki-laki Bu, kalau perempuan mah enggak. Apa Pak? Kalau perempuan yang penting perempuan yang penting. Penting pintar masak. Iya, betul, pinter Ya kan? masak, pinter ngerawat anak ya. Cantik kayak ibu lah itu. Terima kasih Pak Supri atas saya bisa belajar di sini. Semoga Pak Supri semakin sukses. Amin Bu, sama-sama Bu. Jualannya laris manis. Oh, itu pasti Bu. Ya, pengangguran yang kaya raya. Amin amin rabbal alamin. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya ada di kebun anggur import Jakarta, gudangnya bibit anggur. Kembali bertemu dengan Pak Supri sambil mau nyobain anggur karena kemarin saya janji mau nyobain anggur. Ini kayaknya masih hijau, coba yang ini. Yang ini ya. Yang gimana gitu? Udah dicuci nggak nih? Bismillah. Bismillah. Kok bisa crunchy gitu ya? Beda dengan kalau apa kan langsung metik ya? Mantep Jos. Nggak terlalu besar tapi manis. Yang saya suka tuh crunchy-nya. Keras gitu kayak makan keripik padahal makan anggur. Tuh, lihat tuh, ini dia agak gede nih, saya mau minta lagi nggak ya? Kan tadi di itu aja, pulang aja saya minta bungkus. Pulang bawa anggur dulu dari bibit anggur teks import Jakarta. Mana nih Kak Supri? Kayaknya lagi mau ini ya Pak, bibit ya? Iya Bu, ini mau bikin bibit. Boleh ikut belajar? Boleh Bu. Hai. Channel Bu Sri Handajani, selamat datang di Kebun Anggur Import Jakarta. Terima kasih. Selamat datang di Selamat datang. Ya, Bu, Bapak. Kebun Jakarta. Saya diterima di sini lagi. Iya. Ini kunjungan yang kedua ya Bu ya. Ya. Hari ini Ibu Sri mau saya ajari cara mencetak bibit anggur impor ya. Jadi supaya para pecinta channelnya Bu Sri sekalian, biar tidak tertipu kalau punya anggur nih, anggur saya jenisnya lokal atau impor. Nah, ini ada triknya bagaimana. Nih ya, para pemirsa ini kita lihat nih, ini begitu batangnya gede ya, cakep seperti ini, kuning tidak, hijau enggak, kita potong, dia keluar tunas bawa bunga. Jadi harus dipotong ya para pemirsa ya. Kalau nggak kita potong, anggur kita nggak akan bunga ya. Jadi dipotong, kalaupun buah dia nggak banyak. Ya, syarat sahnya anggur supaya berbunga adalah dipotong. Ya. Dipotong, mana yang dipotong? Yaitu di cabang-cabang yang kira-kira sebesar pensil, yang warnanya coklat enggak, kuning enggak, atau hijau enggak. Kalau terlalu ujung dia keluarnya daun. Kalau batang coklat dipotong biasanya juga keluarnya hanya daun, enggak bunga. Tapi kalau batangnya agak kuning ya, kuning ke hijau, insya Allah dia bawa bunga nih, contoh seperti ini. Bunganya gede-gede. Jadi batangnya udah seperti ini nih Pak nih. Betul, udah warnanya ya dia dan keras. besarnya ya. Nah, oke, kasih kita cari lagi cabang yang lain. Cabang yang lain yang mata tunasnya gede. Cek Lorano. Wah, ini kayak di sini, nggak jauh-jauh dia. Oke, ini cabang-cabang yang mau buat latihan ya. Ya. Melatih Bu Sri. Biar bisa jadi Ya, pengangguran sukses. pengangguran, bukan pengangguran ya, pengangguran. Nah, ini namanya kaulus Bu. Ini batang-batang anggur lokal ya, anggur lokal yang sudah dikubur menggunakan kokopit selama 2 minggu. Dia akan keluar kaulus ya. Kaulus itu akan halus seperti ini. Awas agak dekat. Nah, ini namanya calon akar halus ya, namanya kaulus. Ini yang kecil-kecil ya. Nah, jadi untuk membedakan atas dan bawah,
kita udah setting mana yang bawah mana yang atas, karena di atas dan bawah sama-sama keluar kaulus. Iya. Tuh, jadi kita udah setting di mana yang dekat dengan pangkal, ini pangkal, dia adalah yang bawah, yang jauh dengan pangkal, ya jauh dengan Atas. daun dia atas. Tuh, untuk membedakannya. Mas Budi silakan duduk Mas. Nah, kita bersihin ini dulu. Ini buat apa nih, Pak? Ini buat ini anggur impornya, tuh. Oh, jadi dihitung. Dikawinkan. Oh, saya pikir tadi buah. Ini mungkin bisa jadi 2 kali penayangan. Kan panjang. Panjang. Para pemirsa yang pengen bibit anggur impor bisa langsung main ke rumah saya di Jalan MKV 1, Gang Film nomor 9 RT 02 RW 04, Kelurahan Jakarta, Jakarta Selatan, atau di WA 087 888 700 600. Kalau ingin punya anggur impor yang layak untuk dikonsumsi, layak untuk dibagi tetangga maupun mertua ya. Mertua Bu ya. Mertua terus ya. Supaya disayang mertua kata Pak Betul. Supri. Iya. Kalau di Jadi sana harus mertua punya pohon anggur. kalau berantem dengan istri lari ke mertua bilang nggak apa-apa, namanya kehidupan masih banyak lubang. Lubang apa nih? Lubang hitam Bu. Tapi kalau ya, lubangnya hitam Bu, Iya. kalau lubangnya nggak terang. Di jalan. Banyak cobaan Bu. Iya, hidup kan ya itu. Pak. Iya, banyak cobaan. Ada aja Ya. turun naiknya. Nah ini jenis Lorano anggur hitam. Eh, Setelah itu kita potongin Mas Pandu agak mendekat. Ya. Kita potongin untuk membedakan mana atas mana bawah. Maka yang atas cukup 1 atau 2 cm saja. oh. Bisa balik aja begini. Iya, iya. Ya, kita potong 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13, 14, 17, 18, 19, ya, 20, oke. 21. Setelah ini kita siapkan namanya plastik parafilm ya untuk mudahnya nih. Karena kalau untuk pemula menggunakan langsung plastik grafting biasanya sering gagal. Jadi menggunakan plastik parafilm. Nah, plastik parafilm ini bisa beli di online juga. Kita gunting. Ya, kita gunting seperti ini. Ini yang atas pemirsa, ini bawah. Ini baru belajar juga nih dari Pak Supri. Ternyata harus Belajar ada nganggur bentuknya. sukses. Nanti judul YouTube-nya belajar nganggur dan sukses ya. Belajar nganggur tapi sukses. Iya, nganggur tapi sukses. Contohnya saya nganggur tapi sukses. Alhamdulillah. Sukses dalam arti nggak terlalu pusing mikirin perut ya. Kalau mau beli apa-apa ada duit. Nggak muluk-muluk. Oke Bu, lihat saya Bu. Ya. Nih, cara megangnya. Oke. Pertama dipegang begini, terus ditarik ya. Dia elastis. Oh. Dia elastis. Nih, dipegang terus diputerin ke sini. Dia tertutup sampai atas supaya tidak penguapan ya. Seperti ini Bu. Oke. Lagi satu lagi ya. Diputer, tutup sampai atas terus. Jangan diulang sampai 2 kali Bu, kayak mumi nanti dia nggak kuat muncul. Oh, gini. Nah, sekali saja. Kalau sisa Bisa buat satunya lagi. Paling nggak satu plastik, satu parafilm bisa untuk 4 cabang ya, 4 batang yang kita potong. Nah ini ya. Kita putar, stop. Itu di sebelah lagi 17-an lomba makan kerupuk, di sini lomba bikin bibit. Nah, ini juga 17-an juga para pemirsa. belajar nih Bapak Supri nih supaya jadi pengangguran yang beranggur-anggur banyak. Belajar nganggur. Jadi nggak dimarahin sama mertua kata Mas. Kita siapkan pisau graftingnya. Nah, ini namanya pisau grafting ya. Ya. Ini tuh pisau grafting. Tapi nggak pakai ini nggak masalah, pakai cutter juga bisa, yang penting tajam. Tuh. Nah, ini caranya kita ambil ya. Ini rootstock, batang lokal ya pemirsa ya. Nah, ini udah ada kaulusnya. Ya. Artinya ini kenapa kok harus dikaulus, kok nggak langsung Pak? Karena butuh kecepatan. Nanti tak terangkan setelah saya bikin bibit. Nah, ini kita potong. Nah, kemudian kita pilih kulit yang tebal ya. Kulit yang tebal diantaranya.
Terus kita lompat. Oke. Ingat megangnya seperti ini Bu ya, tolong diperhatikan, ini dilebihkan ya. Tidak seperti ini ya, megang tapi dibalik seperti ini. Terus kita iris di sini, kira-kira 2 cm. Nah, dipasin. Nah, kita ingat ya, para pemirsa, tidak dicongkel ya, tapi digeser ya, digeser. Dia akan melupas dan cantik seperti ini. Nah, oke, cantik. Terus kita ambil stoknya, megangnya seperti ini, mata tunas di atas, oke? Jadi 2 cm dari sini kita iris membentuk huruf V. Nah, jadi dia bisa. Oke, membentuk huruf V ya para pemirsa ya. Nah, setelah membentuk huruf V bagus seperti ini, rapi, kita masukkan ke dalam sayatan. Ingat, mata tunas di luar untuk keserasian, bukan berarti kalau di dalam dia nggak tumbuh ya, tapi untuk kecantikan menggrafting ya. Jadi graftingan berkualitas, punya nilai. Nah, punya nilai jual, kita masukkan sampai sayatan hilang. Setelah ini baru kita ikat dengan menggunakan plastik buah ya, plastik buah ini, plastik grafting buah. Oke. Nah, kita pegang nih, jari ini untuk megang, kita puterin begini, seperti ini. Ini nggak bagus, cari yang bagus. Oke, nah, ingat semuanya ditutup ya, tidak ada celah sekalipun yang di sini ya. Jadi mengurangi penguapan, jadi nggak menguap ya. Nah, seperti ini. Kau tolong kirimi satu buat nanem. Ya, ini kenapa harus dibungkus semua? Karena senyawa karbonnya tinggi. Kalau nggak dibungkus semuanya, dia akan menguap dan kering ya, menguap dan kering. Dan kenapa kok anggur ini harus dibalut plastik kalau semuanya parafilm? Kenapa kok menggunakan parafilm? Maksud saya, karena parafilm itu elastis. Ketika dia mata tunas ini muncul, dia akan memecahkan parafilmnya akan sobek ya, dan dia akan tumbuh tunas tanpa kita merobeknya, dia akan otomatis tumbuh. Pak, kenapa kok nggak pakai plastik aja untuk batangnya ini, untuk entres impor? Karena kalau entres impor menggunakan plastik, kita tutup, dia nggak akan muncul tunasnya nggak kuat dorong ya, nggak kuat memecahkan plastik. Jadi plastik itu hanya gunanya untuk mengikat sambungan saja. Nah, nanti setelah ditanam 1 bulan, artinya ini udah tumbuh panjang 1 meter, plastiknya diiris silet untuk dilepaskan. Karena kalau enggak, dia akan menggencet ya. Menggencet artinya nutrisi kurang cepat karena kegencet sama plastik. Dan pertumbuhan kurang cepat. Nah, kemudian kita siapkan ini polybag ukuran 10-15. Kita masukkan ya, kita masukkan. Ini kita masukkan kira-kira sepertiga masuk dalam sini. Kemudian kita sungkup plastik ya, seperti ini. Nah, tujuannya disungkup plastik supaya nggak penguapan ya, supaya nggak menguap, dia tidak cepat kering ya, dia tetap posisinya lembab. Nah, ketika dia keluar tunas, kira-kira dia muncul tunas, ini dibuka. Karena kalau kita lambat buka sampai dia berdaun 2 atau 3, ketika matahari terik banget, daunnya akan layu dan mati karena dia terlalu lembab. Tuh, begitu pemirsa ya. Oke, sekarang ibu yang praktek Bu. Jangan dipilih dulu kulit yang tebal. Iya, kalau enggak ibu mengikuti saya. Ya, oke. Ya, lihat saya. Oke, pegang, ya kan? Ditusuk. Nah, oke, bukan gini-gini terus, ke bawah. Ditusuk ke bawah, geser. Ini pasti dia akan membuka. Nah, dia membuka. Tusuk ke bawah. Nah, sebelahnya jangan terlalu jauh, itu kejauhan Bu. Yang digeser kayunya apa pisaunya? Ini lihat saya, dia tetap diam, digeser. Ininya diongkek gini. Oh, yang diongkek tangannya. Bantalnya. Iya. Oke, sekarang ini Bu, lihat sini Bu, lihat sini ya. Kita cari entresnya, megangnya begini. Ini Bu. Ini di atas ya. Mata tunas di atas. Oke. Mana Bener, salah? kan? Ini salah. Nah, begini Bu. Nih, oke. Nah, oke, depannya diiris, huruf V. Ya. Oke, sekarang baliknya. Oke. Ini Bu Sri Handajani belajar mencetak bibit anggur impor ya, pemirsa ya. Yang kelihatannya mudah ternyata tidak semudah yang dilihat. Betul. Itu latihan. Bukan susah, maksudnya belum bisa. Belum bisa. Ojo ngomong susah ya Pak. Enggak. Harus susah benar. Susah Ini toh tuh. Pak, wes. Oke, udah. Nah, sekarang Pakai ini. Saya mau jadi pengangguran.
Ya, pengangguran sukses. Amin. Pengangguran sukses hanya di sini Bu ya. Iya. Kalau di mana-mana pengangguran dimarahin orang. Kalau di sini pengangguran sukses. Ya, Bu. Ini gini kan Pak? Ya betul. Langsung Nah, gini toh. Sedalam apa nih Pak? sepertiga aja Bu. Sepertiga. Kan sedalam pahitnya kehidupan. Iya. Nah, terus disungkup Bu. Disungkup namanya bahasa Jawa itu. Iya, sungkup. Oke, tinggal perlu disiram nggak Pak? Oke, para pemirsa, demikian tadi belajar mencetak bibit anggur impor ya Bu ya. Kesan-kesan Bu latihan ini Bu. Kelihatannya gampang tapi sulit ya Bu ya. Gampang-gampang susah, tapi kalau sudah bisa diajarin Pak Supri ternyata bisa. Apa yang nggak bisa ya Pak ya, orang bareng Iya, kelihatan. bareng kelihatan. Yang penting semangat, ada kemauan, ada keinginan untuk belajar, insya Allah bisa. Terima kasih Pak Supri atas saya bisa belajar di sini. Semoga Pak Supri semakin sukses. Amin Bu, sama-sama Bu. Jualannya laris manis. Oh, itu pasti Bu. Ya, pengangguran yang kaya raya. Amin amin rabbal alamin. Terima kasih semua. But you can't